Oke, selain kita bisa tahu seberapa gede peningkatan S24 FE ini dibanding model sebelumnya, daya tahan baterai ini juga bakal diuji buat temenin gue beraktivitas dari pagi sampai malam. Apakah bisa diandalkan? Dapat SOT berapa? Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng S24 FE. Halo guys. Oke, jadi impresi gue tentang HP ini masih punya overall desain yang sama kayak model sebelumnya ya. Tapi ada beberapa perubahan kecil yang gue suka dan ada yang kurang juga sih. Misalnya sekarang punya frame yang flat dan gue demen, jadi lebih keren aja. Dan paling penting sudut framenya lebih tumpul sekarang, nggak setajam S23 FE atau A55. Digenggam lebih enak dengan material aluminium. Habis itu sekarang dia nggak ada ring silver lagi di kamera selfie-nya yang buat gua sih cukup ganggu. Jadi sekarang polos hitam gitu, mantap. Tapi sayangnya bulatan selfie-nya sekarang malah lebih gede ya kalau dibanding si S23 FE. Dan terakhir bezel layarnya sekarang terlihat lebih mendekati normal ya, dengan dagu yang sedikit lebih tebal dari sisi layarnya. Kalau dibandingin sama S24 FE dan A55, samar-samar kelihatan sih kalau S24 FE ini lebih tipisan. Selebihnya udah sih itu aja. Paling kalau ukuran dia sekarang lebih tinggi ya kalau dibanding S23 FE. Bisa dibilang ukurannya sekarang lebih mirip ke A55 kalau kalian lihat di sini. Oke guys, kita update dulu. Sekarang jam 10:39, baterai ada di 89% ya. Sekarang kita mau ke ada balon yang gugur guys. Menurut gua untuk kondisi yang cukup low light gini, hasil fotonya bisa dibilang udah oke ya, walaupun noise tipis-tipis tetap ada. Untuk videonya sejauh ini juga gua suka sih, cuman buat jitter nanti kita lihat pas malam. Gila, ini sih yang paling the best kayaknya nih, puncak atraksi. Let's go guys. Seru banget. Mari kita ngomongin spesifikasinya bentar. Yang kalian langsung lihat aja di layar ya. Gue paling fokus ke perbedaan di antara S23 FE sama S24 FE. Di antaranya dari sisi layar itu dia nambah gede ya, dari 6,4 inch ke 6,7. Habis itu perlindungan layar sekarang Gorilla Glass Victus Plus. Terus untuk performance ini cukup berasa sih, dari 2200 ke 2400E. Jadi informasi tambahan aja, kalau chipset 2400E ini adalah chipset yang dipakai di S24 regular dan S24 Plus. Tapi versi yang dijinakin ya, makanya kasih E di belakangnya. Kalau gua cek sih yang diturunin itu dari sisi core-nya dari 3,21 Hz ke 3,11. Sama frekuensinya juga tuh. Buat performance dan tes gaming yang bakal gue bandingin sama S23 FE nanti, sabar ya, kita bakal bahas di belakang. Selain performance, kapasitas baterainya juga meningkat ya, dari 4500 ke 4700. Apakah makin awet? Kalau di tahun lalu di S23 FE sih gue bisa dapat SOT di 5,5 jam ya. Kali ini gimana? Ntar malam bakal jawab. Oh ya, sama terakhir untuk software update-nya, sekarang HP ini bisa sampai 7 tahun ya. Yang mana untuk S23 FE itu dia 4+5. Dan ingat, S23 FE ini udah keluar tahun lalu. Kelar. Oke guys, kelar juga. Dan update dulu, sekarang jam 12:16, baterai ada di 74%. Lapar nih, lapar. Duh, kok agak ganggu ya, berasa kayak ompong gini. Kita tampil aja yuk. Kalau ditanya brightness outdoor, untuk level HP flagship gini mah nggak ada masalah lah ya. Layarnya masih jelas kelihatan ini. Nih foto kamu bagus nih, mau nggak? Mau. Kirimin dong WhatsApp ya. Kok WhatsApp? Kita kan udah sesama Samsung nih, harusnya bisa kirim.
Oke guys, kita udah mau balik nih. Sekarang jam 2, baterai ada di 61%. Balik ke rumah dulu bentar, ntar sore keluar lagi. Mau kemana? MRT. MRT? Betulnya pengen jadi netizen suportif tapi bingung mesti komen apa? Nih, pakai AI Composer. Tinggal ketik apa yang mau disampaikan dan biarkan AI yang merangkai kata-kata buat kita. Dia sampai tahu loh komen ini buat timnas dan demi lambang Garuda di dada. Edan. Oh ya guys, kalau kalian suka sama konsep video sehari bersama gini, jangan bosan-bosan bantu like video ini ya, sama subscribe juga buat yang belum. Thank you. Oke, sambil nunggu si bocil main, kalau buat kalian yang nanya gimana kamera si S24 FE ini dibanding S23 FE, ya bisa gue bilang cukup mirip ya, sama-sama oke kok. Paling ada beda tipis misal di warna, yang terlihat S24 FE ini agak kehijauan mungkin, sedangkan S23 FE sedikit lebih gelap. Tapi ini di beberapa kondisi aja ya, selebihnya mirip-mirip. Untuk selfie pun sama-sama baik ya, dengan dynamic range yang luas, khas Samsung tuh. Habis itu ultrawide juga mirip, sampai zoomnya juga susah dibedain sih. Untuk zoom mentok kedua HP ini di 12 kali. Sedangkan fotonya juga ya 11-12 kalau gue bilang. Tapi ada satu peningkatan di S24 FE ini, dia sekarang bisa shoot dalam 8K 30 fps ya. Sedangkan sebelumnya 8K 24 fps. Dan sekarang kami lagi lihat di resolusi 8K 30 fps-nya ya guys, yang mana cukup stabil sih. Cuman untuk size-nya ya emang gede sih. Gue sempet cek itu sekitar 14 detik, dia size-nya sekitar 140 mega. Sambil ngaso bentar di rumah, mari ngomongin performance HP ini yang gue bandingin sama S23 FE. Secara benchmark, skor peningkatannya cukup berasa ya. Untuk Antutu sendiri terpaut 400 ribuan, dengan suhu selisih 2 derajat lebih tinggi dari S23 FE di 43 derajat. Habis itu untuk tes Geekbench juga lebih tinggi ya, terlebih multicore-nya sampai terpaut 2 ribuan. Terakhir 3D Mark juga sama, cukup jauh bedanya sampai 1500-an poin, dengan stabilisasi sedikit lebih rendah terpaut 9%. Next gue cobain tes normal, yaitu nonton YouTube video selama setengah jam dan baterainya sama-sama berkurang 4%, dengan suhu yang aman di 31-32 derajat. Habis itu tes terakhir recording 4K selama 30 menit, punya suhu yang mirip-mirip di 41-an derajat, dengan konsumsi daya selisih 1% lebih hemat di S24 FE. Dan pada akhirnya, dari tes tadi kedua HP ini sama-sama sisa 69% ya, yang kayaknya sih ini sesuatu yang positif buat S24 FE, mengingat performance-nya lebih kencang dan layarnya pun sedikit lebih luas. Walaupun perlu diingat, S23 FE gue ini bukan HP baru ya, mungkin ada penurunan di baterai health. Habis itu gue juga sempat main Mobile Legends yang dapat settingan mentok ultra-ultra. Pengalaman mainnya sih mulus-mulus aja, dan gua main satu match sekitar 18 menit dan baterai berkurang 5%, dengan suhu yang lumayan anget. Sebelumnya gue juga sempat tes Genshin Impact highest 60 fps selama 20 menitan, dapat FPS rata-rata di sekitar 51,8. Yang mana hasil ini udah termasuk bagus ya, dan kalau dibandingin sama S23 FE dulu terjadi peningkatan juga. Di tes gue sebelumnya itu dapat di 46,7 fps. Untuk suhunya cukup tinggi nih di 44-an derajat, tapi nggak nyampe yang bikin sakit sih buat dimainin. Bisa lebih nyaman lagi kalau dipakein cooler. Oh ya, buat baterainya berkurang cukup banyak di 14% selama 20 menit. Good morning guys, sekarang kita mau keluar lagi dan update dulu. Baterai ada di 34%, jam 5:30 ya. Mau ngapain gitu? Oke guys, jadi kita mau ajak kalian ke taman bermain air gratis. Oke, sekarang kita ke sesi kirim-kirim salam dulu. Kali ini ada dari Purnama Aji yang mau titip salam ke Ida, yang sayangnya mereka sudah putus 7 tahun lalu gegara restu orang tua. Semangat! Dan ini dia waterparknya guys, gratisan. BTW walaupun udah IP68, tapi jangan keseringan dicelup juga ya guys. Kalau sesekali mah nggak apa-apa kali ya. Oke guys, udah kelar bermain sama si bocil, dan bocil masih ngerengek-ngerengek karena belum puas mainnya. Dan update dulu, sekarang jam 7-an, baterai ada di 24% ya. Habis itu kita makan dulu, dan kayak biasa jinakin si bocil nonton YouTube selama 37-an menit. Dan baterai berkurang 4%. Kenyang!
Oke guys, sambil tunggu mereka nyantai, gue pengen ngomongin tentang Galaxy AI-nya ya, yang merupakan salah satu keunggulan utama dari HP ini sih, yang menurut gue lengkap banget ya, kayak yang kalian bisa lihat. Misalnya tadi ada Circle to Search, yang biasanya lebih kepake ke gue itu pas mau bandingin harga sih. Jadi mungkin biasanya harga online lebih murah tuh. Habis itu ada AI Composer buat bantuin kita bikin teks, terus ada Interpreter buat terjemahin percakapan kalau kita ketemu langsung orang yang beda bahasa. Kayak tadi gue cobain sama si Nyonya dari Cina ke Indonesia. Sampai untuk aplikasi pihak ketiga, misalnya WhatsApp Call, kita juga bisa terjemahin loh pakai fitur yang namanya Live Translate. Oh ya, buat kalian juga suka kerja sama dokumen-dokumen yang beda bahasa, bisa juga nih langsung diterjemahin di sini. Nama fiturnya itu PDF Overlay. Selain itu isinya juga bisa dirangkumin loh. Menurut gua AI di HP Samsung ini sih yang paling lengkap yang pernah gua coba ya. Sampai yang seru-seruan kayak ngilangin, gedein, dan kecilin objek gampang banget di fitur yang namanya Photo Assist. Ngedit foto jadi lebih happy sih. Terus kalau gue bandingin sama S23 FE, ada dua fitur tambahan kalau gue cek di menu AI Galaxy-nya. Pertama itu ada foto ambient wallpaper ya. Jadi wallpaper lock screen kita itu bakal diubah sama AI mengikuti cuaca sama waktu dari lokasi kita. Jadi misalnya foto bunga ini saat malam dia bakal jadi gelap ya. Saat pagi tadi waktu hujan dia malah keluar air-air gitu. Seru juga loh. Terus ada satu lagi yang gue cek namanya Health Assist. Yang mana fitur ini gue sempat bikin shortnya di Fold 6 kemarin. Intinya dia bakal kasih masukan dan panduan dari data kesehatan yang ada di Samsung Health kita. Dah yuk balik. Dan update dulu, sekarang hampir jam 9, 8.49, baterai ada di 11% ya. Ya masih keburu lah sampai balik. Akhirnya sampai rumah jam 9-an dan setengah jaman kemudian baterai ada di 3%. Yang gua cek SOT-nya dapat di 6,5 jamnya. Hasilnya cukup meningkat sih kalau dibandingin sama sehari bersama S23 FE tahun lalu. App paling makan daya ada di kamera 41 menit, IG sejaman, YouTube, dan sempat ngegame juga tadi sekitar 18 menit. Habis itu gue sempat mau ngecharge dan dapat warning basah gitu guys. Kayaknya gara-gara main air tadi deh. Sementara gue bisa ngecas wireless atau cukup hairdryer bentar aja, habis itu baru ke detect. Terus gue juga sempat transfer data sekitar 2 gigaan dan karena udah support USB-C 3.2 cepet banget, nggak sampai semenit kelar tuh. Oke, overall, HP ini bakal cocok buat kalian yang emang pengen rasain flagship Samsung dengan budget terbatas ya. Di harga 10 juta kurang 1.000. Selisih 2-3 juta buat dapetin S24 regular lumayan juga loh itu. Dan itu pun dapat layar yang lebih kecil. Kalau mau layar yang gede sama kayak S24 Plus mesti tambah 5 juta lagi mungkin. Jadi kalau itu kondisinya, S24 FE bisa kalian pertimbangin sih. Punya desain cakep, performance meningkat dari sebelumnya, fitur-fitur AI yang lengkap, kamera nggak usah diraguin lagi, software update sampai 7 tahun, sistem keamanan Samsung Knox, dan lain sebagainya. Paling menurut gue yang cukup tricky di sini adalah baterainya sih. Maksudnya tricky kalau kalian buat aktivitas berat kayak ngegame, Genshin Impact tadi tuh bakal cukup nguras daya ya. Secara suhu juga agak tinggi. Sama juga kalau kalian pakai kamera kelamaan bakal berasa anget. Tapi kalau udah jalanin game lain dan aktivitas biasa kayak nonton, browsing, texting, dan sosmedan udah cukup oke. Tapi gue jadi ada pertanyaan deh. Dari S24 FE ke S24 series kan lumayan nambah ya. Tapi gimana kalau dari S24 FE ini kita bandingin sama flagship tahun lalu S24 regular? Bakal seru nggak? Kasih tahu di komen kalau yang tertarik ya.